Sama kami di sini Duo Laki Channel. Jadi kami sudah kedatangan narasumber kami yaitu Kak Alfi Rosa. Jadi Kak Alfi ini akan berbagi pengalaman dan cerita kuliah di Undip. Untuk kesempatan itu saya persilakan untuk Brother Karis Siregar. Oke, siap. Makasih kesempatannya. Halo Alfi, selamat sore. Halo, Selamat siang. selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan diri dulu sebelumnya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Pia Rosa Melinda. Biasa dipanggil sih Pia aja, tapi mungkin kalau yang awam-awam biasanya manggilnya Via. Kemudian saya masuk di Undip tuh tahun 2016, dan sekarang hampir lulus. Boleh dong kita tanya-tanyain tentang pengalamannya di Undip. Boleh dong. Undip itu berada di mana sih? Kan banyak nih kampus-kampus yang ada di Indonesia itu, misalnya kayak di kampusnya aku itu di gunung. Nah, kalau di Undip sendiri di mana? Di mana tepat? Undip itu tepatnya di Jawa Tengah, Semarang, tapi Semarang bagian atas, yaitu di Tembalang. Gitu. Dan kenapa pengen masuk ke Undip? Dulu pengen masuk Undip karena di Undip salah satunya ada jurusan peternakan, dan kemudian masuk 5 besar universitas terbaik di Indonesia. Oke, jadi kalau boleh tahu suasana di Undip seperti apa ya? Karena kan sudah lama di sana dan merasakanlah suasana Undip sendiri. Yang pastinya rame banget, terus Undip tuh nggak kayak yang kelihatan Jawa banget gitu suasananya. Jadi udah lumayan kota sih, soalnya banyak pendatang baru juga. Kemudian di sana padet banget. Ya hampir sama lah kayak Jakarta gitu. Dan gimana sih orang-orang di sana? Maksudnya dalam arti pertemanan di sana seperti apa? Sejauh ini sih pertemanan di sana kayaknya ramah-ramah sih. Apalagi orang-orang lokalnya, orang-orang Semarangnya. Kalau ada orang dari luar Semarang tuh benar-benar welcome sih. Temanku juga sekarang banyak orang Semarang. Kalau boleh tahu, kamu asli Semarang atau luar daerah Semarang? Aku asli luar daerah Semarang, aku asli Lampung. Oke, itu berarti keinginan dari diri sendiri dan itu urutan berapa sih pas SBMPTN Undip itu, posisi urutan berapa, maksudnya kamu meletakkan di mana? Kan orang SBM kan misalnya Undip di urutan pertama, 2 UI. Nah, kamu taruhnya di mana sih kalau Undip? Jadi aku waktu ikutnya SNPTN, jadi jalur rapot itu aku naruh urutan pertama. Jadi semua universitasnya pilihan pertama, kedua tetap Undip, cuma beda jurusan aja. Dan kalau boleh tahu nih ya, kan Undip selalu banyak nih ya yang selalu pengen mendaftar ke sana. Kenapa sih menjadi favorit orang-orang? Pertama sih biaya hidupnya lumayan terjangkau lah ya di Undip, terus universitas negeri juga udah masuk 10 terbesar, sekarang malah 5 terbesar kan. Terus dulu sih sempat jadi sebuah alasan kenapa pengen banget masuk Undip. Katanya banyak yang lulus dari sana, apalagi saudara-saudara udah banyak bekerja sama gitu Undip sama perusahaan universitas lain kalau mau lanjut S2, kalau enggak mau lanjut kerja pun katanya peluang daftar pekerjaan tuh lebih enak katanya gitu sih. Tapi belum tahu sih ini baru mau dicoba. Dan jurusan favorit di sana apa? Kalau di Undip sendiri? Jurusan favorit di Undip tuh setahu saya ini ya hukum ya sebenarnya. Hukumnya katanya bagus.
Dan Kalau lulusan Kak, yang hukum emang banyak direkrut. kalau peternakan gimana? Banyak yang minat nggak kalau peternakan atau mungkin Sekarang ya, untuk tahun yang 2019, jumlah kelas dibanding tahun 2016 itu peternakan tambah banyak. Tadinya cuma ada 3 kelas, sekarang jadi 5 kelas. Jadi mungkin peminatnya udah lumayan banyak sekarang. dan cerita nggak sedikit dosen-dosen yang di sana, kan udah pasti tahu lah dosen-dosen di sana gimana. Cerita sedikit ya. Dosen khususnya kalau mungkin saya bisa ceritanya di peternakan ya. Soalnya kan saya yang di peternakan. Jadi kalau dosen di sana rata-rata lulusan Eropa, luar negerinya tapi di Eropa. Kemudian dosennya juga emang udah agak tua-tua ya kalau di peternakan. Jarang ada dosen muda sih, jujur. Tapi enaknya mungkin karena mereka lulusan luar negeri, jadi open-minded banget dosen sana. Gitu. Kira-kira lulusan dosennya S3 ya di sana atau mungkin ada profesor gitu? Rata-rata sudah profesor kalau di peternakan. Dan apa ya? Kamu tahu dong tempat-tempat yang paling bagus di Undip sendiri ketika pengen lagi menyendiri atau mungkin lagi pengen belajar, tahu nggak tempat-tempat yang paling bagus? Tempat paling bagus ya. Kalau untuk nongkrong-nongkrong sih emang jelas Semarang ya, Undip kayaknya emang bagus. Aku sih paling seneng nongkrong di teman kerja, kafe teman kerja. Kalau nggak di Vol Cafe, kalau misalkan kamu pengen banget tempat yang agak sepi, nyaman, terus makanannya lengkap ya di Vol Cafe sih menurut aku. Tapi kalau pengen yang kongko-kongko gitu sama teman-teman sampai berisik-berisik gitu, mendingan di teman kerja soalnya di outdoor gitu. Dan boleh tahu nggak sih, sulit nggak sih dapat nilai di Undip sendiri? Kalau dari jurusan peternakan ya, sulit nggak? Kalau jurusan peternakan tergantung pengampunya sih kalau menurut saya. Kalau pengampunya sudah profesor, mungkin agak sulit untuk mendapatkan nilai A. Gitu. Dan kalau di peternakan sendiri nih, eh, orang-orang yang lulus di sana kebanyakan langsung kerja atau mungkin buka kayak misalnya usaha peternakan itu, ada nggak sih cerita-cerita dari alumni sendiri? Ada sih, kebetulan alumni Undip emang kebanyakan kerjanya di kandang, tapi khususnya yang cowok. Khususnya yang cewek biasanya di perusahaan tapi bagian marketing. Terus ada beberapa juga kok tahun-tahun di atas saya, 1 tahun di atas saya, ini kebanyakan dia buka kandang, walaupun kandang-kandang kecil sih. Udah mulai pada berani buka kandang. Kalau yang dulu mungkin kayak harus kerja dulu, terus cari pengalaman, baru buka kandang. Kalau sekarang mungkin karena jiwa mudanya lebih kuat kali ya. Jadi langsung terjun ke dunia peternakan dan dunia bisnis. Oke, Usia ada yang mau ditanyain nggak buat Kak Alpi? Ya, untuk Kak Alfi, saya sedikit mempertanyakan apa yang sudah kakak dapat selama kuliah di Undip, prestasi yang sudah kakak dapat, dan apa yang belum kakak capai selama kuliah di Undip ini? Kalau prestasi, alhamdulillah sih untuk kayak prestasi riset, terus lomba bisnis. Yang pertama tuh lomba bisnis dari semester 3, itu sudah hampir 4 kali menyabet juara 1 dan juara 2 untuk bisnis plan di dalam lingkup universitas maupun di luar. Kemudian untuk lomba riset, kemarin udah sampai Rusia, Moskow, tepatnya di Moskow, dan dapat menyabet 4 medali, emas 3 dan 1 perak. Kemudian untuk karir di Undip sih saya saat ini masih menjabat sebagai asisten laboratorium. Kemudian yang belum kali ya, benar-benar belum tercapai, yaitu saya ingin sebenarnya tuh lomba tuh sampai keliling gitu loh, keliling Asia dulu, baru ke Eropa. Tapi ternyata Eropa dulu, Asianya baru cuma Malaysia sama Singapura. Gitu sih. Wah, sangat bagus sekali ya Kak. Dan selanjutnya, apa hal yang kakak kangeni setelah lulus di Undip?
Dan apa yang menjadi harapan kakak sendiri untuk Undip sendiri? Untuk Undip setelah lulus pasti bakal kangennya tuh pertama sama makanannya di sana ya, soalnya beragam banget sih. Terus murah-murah. Oh, sama suasana Undip tuh yang rame kayak gitu kan kalau di sini ya. Mungkin kalau misalkan saya setelah lulus saya menetap di Lampung, mungkin kangen akan keramaiannya Undip. Terus untuk selanjutnya, ke depannya saya harap Undip nanti bisa meningkatkan tingkatannya di jenjang dunia, mungkin bisa masuk 100 universitas terbaik dunia mungkin suatu saat nanti. Ya, tadi kakak bilang makanan kan. Jadi apa yang kakak paling suka makanan di Undip itu? Kalau paling suka ya, sebenarnya semua orang mungkin suka ini. Tapi nasi goreng di Undip tuh yang 24 jam itu loh yang saya suka. Karena pertama, saya ngelakuin praktikum tuh sampai jam 3 malam, kadang sampai pagi 2 hari di kandang tuh nggak pulang. Dan itu kadang nyari makanan kan susah kalau jam-jam segitu. Nah, nasi goreng di Undip tuh, sekitar Undip tuh benar-benar 24 jam dan nyarinya nggak susah, deketan gitu loh kalau mereka jualan. Terus porsinya banyak banget, 12.000 tuh udah banyak banget. Bisa makan berdua. Dan maksud kandang ini seperti apa ya kak? Atau kandang sapi, kandang bagaimana itu? Iya, jadi kami tuh praktikum tuh nggak cuma di kandang sapi sebenarnya, kandang ayam juga, kandang kambing juga. Jadi ada SKS yang menuntut kami sampai menginap di kandang sapi untuk melihat perkembangan dari sebuah yang lagi kami teliti, misalkan lagi ngamatin urinnya atau apa namanya ekskreta kalau di ayam kita ngamatin ekskretanya, pokoknya macam-macam sih. Tapi emang benar-benar sampai yang nginep-nginep gitu. Oh berarti SKS-nya itu dituntut untuk kita observasi di kandang ya? Iya, tuntut banget untuk observasi di kandang. Ya. Dan pertanyaan terakhir dari saya kak, apa tips untuk anak-anak muda yang ingin mendaftar di Undip dan bagaimana bisa mencapainya itu kak? Pertama sih untuk ya saya ngikutin dari awal saya gimana cara daftar di Undip aja ya. Pertama kamu targetin dulu sesuai passion kamu, terus sesuai juga sama nilai kamu di SMA kalau yang SNMPTN. Tapi kalau kamu bisa ngejadi SBMPTN juga nggak apa-apa, kamu benar-benar targetin dulu kemampuan kamu sampai mana dan jangan sampai salah pilih jurusan. Itu sih yang paling penting, soalnya kalau udah salah pilih jurusan, walaupun kamu masuk universitas yang bagus, kamu takutnya nanti setengah hati gitu. Akhirnya kuliahnya kacau. Pokoknya kenalin dulu diri kamu segimana, terus setelah kamu kenal apa kekurangan kamu, kelebihan kamu push di kelebihan kamu, dan kekurangan kamu tuh jangan kamu lihatkan atau jangan kamu buat diri kamu down gitu loh. Kamu keep aja, kamu benar-benar fokus di kelebihan kamu, walaupun sekecil apapun kayak gitu. Itu sih dari saya. Kalau plan ke depan, pengen buka usaha peternakan? Untuk plan ke depan sih, saya udah lagi mulai ngerintis usaha dari sekarang. Udah ada 2 usaha clothing sama usaha makanan. Dan mungkin setelah lulus, udah mau buka kandang tapi ayam petelur. Udah lagi Kira-kira nyiapin sih. tahun berapa, tahun ini atau mungkin tahun depan untuk Depan usaha mungkin. kandang ayam? Dan itu targetnya untuk membuka lowongan bagi orang lain atau bagaimana? Mungkin nanti di 6 bulan pertama belum buka lowongan ya, karena saya juga harus tahu manajemen yang baik dulu di lingkungan tempat saya berpijak yang baru, karena setiap lingkungan kan beda. Jadi 6 bulan pertama saya jalanin pakai diri apa yang ada dan saya sendiri. Kemudian kalau saya sudah paham dan punya sistem yang bagus, baru saya mengajarkan ke orang lain untuk ikut sama saya kerja. Seperti itu. Kalau dari aku sih sendiri, terakhir, satu kata buat Undip. Undip Jaya. Oke, makasih Alfi atas waktunya. Dan sore ini, kita nggak jadi webinar karena
ya pesertanya nggak ada yang respon, jadi kita buat dari Zoom aja. Gak apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, makasih Alfi. Boleh sampaikan like, comment, share, dan subscribe nggak? Oke, buat teman-teman di channel ini, saya juga udah nonton banyak banget channel-channel yang lain, tapi kayaknya channel ini nih greget gitu loh, karena banyak ilmu yang bakal kamu dapat, jadi jangan lupa like, share, and comment. Oke, Alfi, makasih Alfi.